Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh Allah Ta'ala kita diperjumpakan kembali dalam sebuah kajian tentang kitab Burdah, yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang pengingkaran demi pengingkaran terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi sebagaimana biasa, sebelum kita memasuki kajian pada malam hari ini, kita mengawalinya dengan sebuah lagu, yaitu Alfu Lailah wa Lailah. Oke, dipersilahkan. Kan blok ayakan ketandan. Bola minggu datang ke kelurahan. Oke, nyaman.
يقول بالهنا يا حبيبي يلا نعيش وعيون الليل يلا نعيش وعيون الليل ونور الشمس تعالي 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 سلام حبالي سلام حبيبي يلا نعيش وعيون الليل يلا نعيش وعيون الليل ونقوم بالشمس تعالي 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 بعد السلام مش قبل السلام حب حلوة بقلبي كنت ازاي يا حبيبي ازاي اوصفك يا حبيبي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي ازاي اوصفك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي اوصفك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي اوصفك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي يوم
Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habibullah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah wa nakhusu khususan minhum ila hadratis Syekh Muhammad Al-Busiri sahibul burda qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah liqada'i duyunina liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'ah li sihhati jasadina wa qulubina li shifai amradina zahiran wa batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wa limanafi'ina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bi judika ya Allah bi syafaati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
La ta'jaban lihasudin raha yungkiruha tajahulan wa huwa ainul hadhikil fahimi. Sallallahu alaihi. Janganlah engkau merasa terheran-heran terhadap seorang pendengki yang mengingkari ayat-ayat Allah seraya bersikap bodoh. Padahal sesungguhnya orang itu adalah orang yang cerdas dan memiliki banyak pemahaman. Oke, dalam bait ini kata kuncinya adalah pengingkaran. Dari mana datangnya pengingkaran? Itu sama sekali tidak datang dari ketidaktahuan, tidak datang dari kebodohan. Pengingkaran itu justru lahir dari adanya pemahaman. Sebab kalau orang itu tidak tahu, orang itu bodoh, tapi hatinya tidak berpaling, ketika dikasih tahu pasti mengafirmasi, mengiyakan apa yang dikasih tahu itu. Jadi pengingkaran itu justru lahir dari adanya pemahaman, pemahaman yang tidak disukai oleh hatinya. Muncul kemudian pengingkaran. Di dalam bagian terdalam dari batin sang pengingkar sesungguhnya mengakui kebenaran. Cuman ditutupi. Karena ditutupi, lama-lama menjadi buta beneran. Dan pengingkaran itu berakar di dalam diri seseorang itu. Jadi sama dengan misalnya begini. Apakah kegelapan itu memang lahir dari kegelapan? Tidak. Tapi lahir dari cahaya yang dipungkiri. Jadi karena cahaya itu dipungkiri, maka muncullah kemudian kegelapan. Jadi kegelapan itu bukan merupakan kesadaran ansih pada dirinya sendiri, sama sekali tidak. Tidak. Jadi lahirnya kegelapan adalah adanya pengingkaran, adanya memungkiri semprongan cahaya. Karena dipungkiri, diingkari, dipunggungi, maka yang ada adalah kegelapan. Kalau tidak, jelas Nurul Mustafa Malal Akwan. Cahaya Kanjeng Rasul itu memenuhi alam semesta. Jadi nggak mungkin ada kegelapan, itu nggak mungkin. Dari mana kemudian gelapnya Abu Jahal, gelapnya Abu Lahab? Dari mengingkari Rasulullah. Padahal tahu betul terhadap adanya bukti kenabian itu, tahu betul mereka. Contohnya begini. Suatu saat ya, ada seorang anak yatim yang menitipkan harta bendanya kepada Abu Jahal. Setelah di kemudian hari, si anak yatim ini membutuhkan harta bendanya, datang ke Abu Jahal, malah diolok-olok, malah dicaci, malah dicibir. Waktu itu Abu Jahal duduk-duduk bersama para dedengkotnya. Nah, sesungguhnya di antara kawan Abu Jahal itu maunya itu mengolok-olok Nabi Muhammad. Itu loh, minta tolong sama Muhammad itu kan pemberani. Ini sesungguhnya merupakan kalimat olok-olok. Maksudnya nggak mungkin lah Nabi Muhammad itu berani, kan gitu maksudnya. Tapi si yatim ini betul-betul meyakini bahwa Nabi itu adalah tempat mengadu yang paling tepat. Maka kemudian datang si yatim itu. Muhammad, kata si yatim, saya minta tolong jenengan untuk bisa mengambilkan harta benda saya di Abu Jahal. Itu orangnya, katanya. Nah, Nabi itu tanpa merasa memiliki takut sedikit pun mendatangi Abu Jahal. Dan seketika itu pula ciut nyalinya Abu Jahal itu. Padahal dari tadi itu kan sok nentang, ciut nyalinya. Langsung dikasihkan seketika harta benda anak yatim itu. Nah, yang tidak habis pikir itu adalah teman-temannya Abu Jahal. Yang tidak habis pikir, teman-temannya Abu Jahal. Loh,
kok baru sekarang kamu takluk katanya, kata teman-temannya itu. Kamu kasihan ya katanya. Tidak kawan, saya tidak kasihan. Ketika Muhammad tadi datang kemari, aku menyaksikan di kanan dan kirinya itu ada tombak terhurus menuju ke arahku. Bagaimana mungkin aku tidak menyerahkan harta bendanya anak yatim itu katanya. Nah ini kan sesungguhnya menyaksikan kebenaran kenabian Kanjeng Rasul, tapi kan ingkar. Nah pengingkarannya itu kemudian menciptakan kegelapan di dalam hatinya Abu Jahal. Jadi itu lahir dari adanya pemahaman, dari adanya bukti-bukti yang sudah disaksikan oleh Abu Jahal. Lahir dari situ pengingkaran. Jadi karena itu ya, lebih baik orang bodoh ketimbang orang cerdas yang potensi pengingkarannya sangat besar. Lebih baik orang bodoh. Jadi, orang cerdas tapi kerjanya nyinyir terus, itu kan lama-lama membuat kita beli gidik gitu. Kerjaannya nyinyir terus, tidak ada yang tidak salah-salah semua. Akan mending orang yang bodoh. Itulah sebabnya Kanjeng Rasul kemudian bersabda, ra'aitu aktsara ahlil jannah al-ablah. Aku menyaksikan kebanyakan penduduk surga itu adalah orang lugu-lugu. Jadi gitu loh. Jadi cerdas, tapi potensi pengingkarannya besar. Mending yang biasa-biasa saja, tapi keimanannya kuat, kan gitu. Ya kalau bisa sih, kalau bisa cerdas dan potensi spiritualitasnya luar biasa. Hebat itu, hebat. Hebat. Tapi tidak seperti itu kebanyakan penduduk surga. Jadi untung lah ya, yang kadar intelektualitasnya IQ-nya itu setengah ke bawah. Itu untung. Yang penting rajin ngaji gitu, gampang manggut-manggut. Oh iya, iya. Terus setelah itu diamalkan sebisa-bisanya, seikhlas-ikhlasnya, selamat. Enak kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu bercita-cita tinggi jadi intelektual gitu. Kalau tidak dibarengi dengan potensi adanya keimanan, pengakuan, takzim dan lain semacamnya. Jadi gitu ya. Oke. La ta'jaban li hasudin. Nah, di sini ya, yang perlu kita periksa dalam diri kita adalah munculnya potensi hasud itu loh. Potensi hasud. Munculnya potensi iri, munculnya potensi dengki. Itu harus kita musnahkan sebelum tumbuh menjadi pohon yang besar. Jadi kita harus belajar bersenang gembira dengan kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Harus belajar begitu. Harus belajar untuk bisa bersyukur dengan adanya karunia yang diterima orang lain. Alhamdulillah gitu loh. Jadi ketika muncul dikit-dikit rasa tidak enak, itu harus dimusnahkan di situ juga. Sebab apa? Kalau nanti sudah tumbuh benih itu menjadi pohon besar, pohon raksasa, wah itu bermasalah sama pemiliknya itu. Bermasalah. Bisa sampai umurnya habis dan pohon raksasa iri dengki itu masih belum bisa ditumbangkan. Itu membutuhkan adanya geraji raksasa itu, geraji mesin raksasa untuk bisa menumbangkan. Pisau dapur minggir itu. Pisau dapur minggir. Jadi karena itu disebutkan oleh Imam Busiri tajahulan. Jadi pura-pura bodoh. Tajahulan, padahal wahwa ainul hadhikil fahimi, orang itu sangat cerdas dan banyak sekali pemahamannya. Jadi Abu Jahal itu bukan orang bodoh. Para penyinyir itu bukan orang bodoh. Teorinya banyak sekali, bacaannya banyak sekali, tapi seluruh pemahaman digiring kepada ketidaksukaan, digiring kepada iri hati dan dengki. Yang mengherankan apa? Yang mengherankan itu adalah ayat-ayat Al-Quran datang dari hadiratnya, dan para penyinyir pendengki itu tidak datang dari siapa-siapa kecuali dari hadiratnya pula. Hebat kan? Sandiwara macam apa? Hebat. Tapi jangan berusaha untuk menelisik terlalu dalam terhadap adanya kenyataan-kenyataan di balik adanya kepatuhan dan pengingkaran, di balik adanya cahaya dan kegelapan itu. Kita dengan demikian ya
Berarti kita itu harus lebih banyak memohon perlindungan kepada hadiratnya. Sebab tanpa perlindungan hadiratnya, maka kecerdasan-kecerdasan kita hanya akan mengantarkan kepada pengingkaran demi pengingkaran itu. Kemudian dijadikanlah segala sesuatu yang kita tekun itu dipermudah. Misal begini, kalau aku berdosa itu enggak apa-apa, sebab aku sudah tahu caranya menghapus dosa-dosa saya. Nah, itu dipermudah, dipermudah. Jadi ayat-ayat tentang ampunan itu dibikin meluap-luap di hadapan pemahaman orang seperti ini. Padahal di balik adanya ayat tentang pengampunan yang meluap-luap itu, di situ juga ada keadilan Allah Ta'ala. Satu dosa yang kecil saja, andaikan oleh Allah Ta'ala dihadapi dengan keadilannya, maka akan bermasalah bagi diri kita. Bermasalah. Satu dosa yang kecil bermasalah kalau Allah Ta'ala menghadapi kita dengan keadilannya. Nah, itulah sebabnya di bagian-bagian munajat kitab Burdah, di akhir-akhir bait kitab Burdah itu, bagaimana Imam Busiri itu menunjukkan adanya kepiawaian melakukan pendekatan baik kepada Allah Ta'ala maupun kepada Kanjeng Rasul. Jadi pendekatan sang penyair ini sangat bagus. Pendekatannya itu sangat bagus. Tahu soalnya betapa pentingnya mohon perlindungan itu. La'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami sallallahu alaihi. Moga-moga ketika Tuhanku membagi-bagikan rahmatnya, minimal yang aku terima setimpal dengan dosa-dosaku impas. Kalau impas hukumnya surga. Jadi betapa sangat merendah ini, sangat merendah. Tahu soalnya bahwa betapa sangat pentingnya perlindungan itu. Jangan sampai kita mohon perlindungan dengan bahasa yang gagah. Kalau tidak dilindungi awas, habis kalau begitu caranya. Coba bagaimana diplomasi Imam Busiri ketika bermunajat terhadap Kanjeng Rasul. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi sallallahu alaihi. Wahai Kanjeng Rasul paling mulianya makhluk, maliman aludhu bihi, saya tidak punya siapa-siapa untuk berlindung ketika terjadi huru hara kiamat kecuali engkau. Ya, kan? Jadi betul-betul merunduk, sebab tahu bahwa di mana ada tanah yang lembah, kesitulah air mengalir. Itu ya. Jadi itu secara simbolik. Di mana ada tanah yang rendah, di situ air mengalir. Artinya merendahlah di hadapan kemahaan Allah, di hadapan kemuliaan Kanjeng Rasul, maka rahmatnya, syafaatnya akan mengalir kepada diri kita. Jadi karena itu ya, kalau kita butuh sesuatu kepada orang, itu kita harus merendah. Merendah. Belum apa-apa sudah begini-begini. Wah, sebelum ngomong apapun sudah muak itu. Jadi merendah gitu. Jadi itulah sebabnya sampai dihadiskan man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadhu diangkat sama Allah Ta'ala. Orang tawadhu tahu bahwa dirinya tak punya harga, tawadhu, maka diangkat oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, wa man takabbara wada'ahullah. Orang yang sok sombong, sok tinggi, maka akan disungsepkan oleh Allah Ta'ala, direndahkan. Jadi adanya perlindungan kita kepada hadiratnya, kepada Kanjeng Rasul, itu untuk mencegah potensi buruk dari dalam loh ya, dari dalam. Kalau di dalam diri kita potensi-potensi buruk itu sudah kita atasi, maka kita akan tinggal menerima luapan-luapan cahaya, luapan-luapan berkah, luapan-luapan rahmatnya. Tinggal begitu, terus mengalir. Karena itu setiap kali hati kita mau mendongak, harus kita tekan, terus di-pressing. Jadi muncul misalnya kesombongan, katakan, kau mulai menggonggong anjingku, ke dalam, di-pressing.
Kau mulai menggonggong, ayo, gila ya. Nah, sebab apa? Anjing yang di luar tidak berbahaya, andaikan anjing di dalam sudah bisa dikendalikan. Seluruh godaan di luar tidak berbahaya, andaikan godaan-godaan di dalam sudah kita taklukkan. Gak berbahaya. Jadi perlindungan kita terutama dari diri kita, min syururi anfusina. Min syururi anfusina. Jadi kalau sudah datar seperti itu, maka apapun akan menjadi sarana yang bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan di hadapan Allah Ta'ala. Coba ya, salahnya ungkapan orang kafir itu apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi, kami tidak menyembah berhala-berhala kecuali berhala itu sebagai sarana untuk mendekatkan kami, derajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak kesalahan kata-kata ini? Kata Ibn Arabi, letak kesalahan kalimat ini karena muncul dari kebohongan. Coba tidak bohong, artinya menyembah berhala betul-betul ingin mendapatkan derajat di sisi Allah Ta'ala. Coba itu tidak bohong, pasti akan berpindah dari menyembah berhala menjadi menghormati Kanjeng Nabi. Pasti berpindah. Tapi karena bohong, maka dipertahankan menyembah berhala itu. Padahal orang-orang itu, para kafir itu tahu yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Ta'ala. Tahu sebenarnya. Makanya garis tirai yang memisahkan antara keimanan dan kekafiran itu sangat tipis sebenarnya. Andaikan ya, orang yang kafir itu betul-betul meyakini bahwa kekafirannya adalah kehendak Allah Ta'ala, maka di saat itulah mereka akan berubah menjadi beriman. Jadi ternyata apa? Hijab itu, tirai itu berada dalam diri kita. Pengingkaran, kengeyelan, nyinyir itu juga ada dalam diri kita, dalam diri manusia. Makanya jaminan siapa orang yang sudah bisa menaklukkan begal-begal dalam dirinya sendiri, siapa orang yang sudah bisa menaklukkan kemarung-kemarung dan duri-duri dalam dirinya sendiri, maka orang itu akan tumbuh menjadi pohon kebaikan, pohon keberkahan yang bermanfaat untuk lingkungan, untuk sesama. Dari saking teduhnya pohon itu, yaitu Kanjeng Rasul, beliau sampai menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan hilang satu titik duri pun dari Kanjeng Rasul itu sudah hilang, sudah lenyap. Semuanya tinggal kebaikan, tinggal daging semata. Istilah kalimat-kalimat di medsos sekarang ya, cuman daging tok. Nah, tapi begini ya, tidak lantas karena tinggal daging tok lantas tidak memiliki efek-efek keburukan, tidak. Jadi ya, seluruh isi alam raya ini dari awal mula diciptakan sampai sekarang, di dalam diri segala sesuatu itu ada efek-efek kebaikan, ada efek-efek keburukan. Contoh ya, yudillu bihi katsira. Firman Allah Ta'ala, yudillu menyesatkan Allah bihi dengan Al-Quran, katsiran terhadap kebanyakan orang. Jadi banyak orang sesat itu karena Quran, bukan karena menerima Quran tapi mengingkari. Jadi sesatnya itu karena pengingkaran. Tapi juga wa yahdi bihi katsira. Allah itu memberikan petunjuk bihi dengan Al-Qur'an katsiran terhadap kebanyakan orang. Jadi dari satu objek itu muncul dua belah kelompok. Kelompok pengingkar dan penerima. Kelompok yang kufur dan beriman. Dari satu ini sama juga Kanjeng Rasul juga begitu, diimani dan diingkari pula oleh umatnya sendiri, sama. Jadi karena itu sebaik apapun orang tetap oleh Allah Ta'ala bisa ditakdirkan memiliki efek-efek yang kelam juga. Tapi bukan salahnya Kanjeng Rasul, bukan salahnya Al-Quran, tidak. Justru disitulah kemudian muncul adanya pembeda. Andaikan Rasulullah tidak diutus, maka bagaimana kita bisa membedakan antara Abu Jahal dan Abu Bakar? Kan nggak bisa. Justru karena Rasulullah diutus, yang satu sangat membenarkan, yang satunya sangat ingkar. Nah, di situ perbedaannya.
Andaikan Al-Quran tidak diturunkan itu, maka bagaimana kita bisa membeda-bedakan orang beriman dan tak beriman? Jadi Allah Ta'ala menurunkan kebenaran itu menjadi sebagai pembeda. Nah, ketika diturunkan kebenaran itu sebagai pembeda, maka tugas kita adalah bagaimana kita sangat afirmatif, sangat menerima terhadap kebaikan kebenaran itu. Itulah ya alasannya kenapa orang-orang terdahulu yang sezaman dengan Kanjeng Rasul itu lebih mulia ketimbang orang-orang kemudian. Kenapa? Itu karena terletak pada penerimaan. Oh, enggak mudah loh ya, enggak mudah. Misalnya begini cara berpikirnya Abu Bakar. Oh, ini sebaya dengan aku kok. Lahirnya ya kapan itu gitu loh. Kan ketika memandang Kanjeng Nabi itu sebaya, bertetangga, umurnya tidak terlampau jauh gitu kan. Itu kan untuk sepenuh-penuhnya takzim itu kan membutuhkan adanya kekuatan untuk melibas segala ego dalam dirinya kan. Dilibas itu harus, baru kemudian penuh dengan takzim. Nah, itu yang menyebabkan orang-orang terdahulu yang sezaman dengan beliau itu menjadi sangat mulia. Menjadi sangat mulia. Nah, kita yang jauh lahirnya berabad-abad setelah beliau tidak menangi masalah itu. Kita tinggal mengikuti orang beliau, kita ikuti jejak-jejak orang yang tak. Jadi karena itu dalam perkara keilmuan, orang-orang kemudian, orang-orang mutakhir, orang-orang sekarang bisa lebih banyak ilmunya, lebih cerdas dibandingkan zamannya para sahabat dulu. Tapi perkara kemuliaan masih jauh lebih unggul mereka. Lebih unggul mereka karena mereka langsung menerima kenyataan itu dengan penuh takzim, tanpa reserve, tanpa berbagai macam alasan apapun, langsung dengan penuh takzim, dengan penuh hormat kepada beliau. Jadi karena itu kita harus membayar. Kita yang banyak membaca buku, mendengarkan banyak ceramah, harus kita bayar dengan kepatuhan, dengan penghormatan, dengan cinta, dengan kerinduan. Itu harus kita bayar tunai. Agar apa? Agar kita masih bisa berdesak-desakan dengan para sahabat untuk mendekati Kanjeng Rasul ini. Jadi kita masih punya peluang lah ya untuk menjadi orang yang disayang oleh Rasulullah, disayang oleh Allah Ta'ala. Kita masih memiliki peluang. Caranya apa? Jangan tebus dengan keilmuan, karena keilmuan itu sudah sangat melimpah ruah di zaman ini. Tebuslah dengan kepatuhan, dengan kesetiaan, dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan kerinduan. Tebus dengan itu semua. Jadi sudah waktunya kita untuk melatih kehusukan demi kehusukan. Ketika sudah terlatih, di saat yang sama pengingkaran demi pengingkaran menjadi semakin sedikit peluangnya, dan kita menjadi semakin akrab dengan Allah, dengan Rasulnya. Oke, saya kira itu ya. Moga-moga bermanfaat dan barokah untuk diri kita semua. Amin ya mujibas sailin. Monggo lagunya.
Wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil tubuhmu yang dalam berapa lama hidupmu ke akhiratmu. Kekal diammu yang dalam berapa lama hidupmu ke bahasa Arab tuh bahasa Arab itu
Amit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Assalatu wassalamu alayka ya nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya safiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya sahib syafa'ah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah teman-teman, malam ini kita bisa kembali ngaji bersama. Semoga rahmat berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, keluarga kita semua, saudara kita, orang-orang lain semuanya, segala hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada kekasih hati kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya semua. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafi'i dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Sebelum lanjut saya ingin memberi info. Insya Allah malam Kamis depan kita maulidan di sini. Nanti kita ngaji baca burda dipimpin Kak Gus. Teman-temannya mungkin bisa diajak untuk rame-rame gayeng-gayeng acara tersebut. Semoga jadi wasilah amal soleh buat kita semua. Wasilah diparing syafaat Kanjeng Nabi SAW. Teman-teman sekalian, di dalam surat Al-Anfal itu ayat 31 dan 32 kiranya itu menjadi gambaran dari bentuk pengingkaran, bentuk olok-olok, bentuk ngece orang-orang yang ingkar kepada Kanjeng Nabi SAW dengan ungkapan yang amat sangat luar biasa nyakitin. Ketika Kanjeng Nabi mengajarkan tentang Al-Quran, mereka berkata, orang-orang yang gak beriman itu, jika benar Al-Quran ini datang dari sisi Allah Ta'ala, maka turunkanlah batu dari langit, atau timpakanlah azab yang paling pedih. Begitu ya. Jadi tantangan ini tantangan yang keterlaluan. Andai tantangan ini dikatakan umat sebelum Kanjeng Nabi, itu pasti langsung diazab itu. Tetapi barokai Kanjeng Nabi SAW itu lalu dijawab oleh Allah Ta'ala di surat Al-Anfal 33 itu, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Gusti Allah itu tidak akan menimpakan azab bala bencana itu sepanjang engkau wahai Muhammad SAW bersama mereka. Jadi di antara barokai Kanjeng Nabi itu bahkan melimpas kepada orang-orang yang mungkar dan kufur itu, apalagi kepada orang-orang yang beriman dan mencintai Kanjeng Nabi SAW. Itu ungkapan yang sangat ekstrim terhadap pengingkaran Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran begini-begini ini banyak dituturkan. Tapi ya memang hitohnya begitu. Sebelum Kanjeng Nabi, nabi-nabi sebelumnya juga mendapatkan pengingkar-pengingkar itu. Bahkan di dalam Al-Maidah itu ada gambaran tentang umatnya Nabi Isa alaihissalam, yang mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa, disebut dengan kaum Hawariyun itu. Mereka mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Isa, bisakah Tuhan menurunkan hidangan dari langit? Al-Maidah ya. Lalu Nabi Isa berdoa gitu, mohon hidangan itu. Allah menjawab, jika hidangan ini kuberikan lalu mereka kufur, maka aku akan menimpakan azab yang belum pernah ditimpakan kepada umat-umat sebelumnya. Walhasil Nabi Isa kan terkenal dengan ini ya, di Al-Hadid itu disebut sebagai welas asih gitu.
Walhasil Nabi Isa itu lalu beliau setelah Allah Ta'ala memberikan ancaman begitu, ini hidanganku berikan, tapi jika mereka kufur aku akan mengazab mereka. Itu lalu dirayu oleh Nabi Isa itu, Allah Ta'ala itu dirayu, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Tuh Gusti, kira-kira begitu ya bahasa rayuannya itu. Jika panjenengan mengazab mereka, maka saestu mereka itu adalah hamba-hamba panjenengan loh. Wa in taufir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi jika panjenengan ngampuni mereka, maka teman panjenengan ini adalah Maha Pengampun yang Maha Kuasa gitu. Itu rayuan Nabi Isa kepada Gusti Allah ya, untuk melindungi umatnya. Teman-teman sekalian, memang kata kuncinya itu adalah, saya sering mengatakan ini, kata kuncinya itu, pintu gerbangnya itu adalah tidak menyangkal terhadap seluruh keterangan yang datang dari Al-Quran dan dari Kanjeng Nabi SAW. Itu kata kuncinya, passwordnya. Bagaikan kartu tol, jadi kan nggak bisa masuk tol tanpa kartu tol. Selama orang itu masih menyangkal, maka selama itu hidayah itu tidak diberikan. Tapi kalau orang itu mulai rendah, membuka terhadap penerimaan, walaupun masih ada tanda tanya itu, membuka saja terhadap penerimaan, maka lalu yang berlaku kepada orang ini, Al-Quran itu berinteraksi dengan orang itu dalam 4 tingkat. Tapi syaratnya satu, dia ini harus membuka pintu terhadap penerimaan, walau belum penuh. Yang pertama itu, lalu Al-Quran itu menjadi bayinat. Di ayat lain disebut sebagai mau'idah. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Nomor satunya itu menjadi keterangan, pengingat, nasihat. Itu nomor satunya. Bagaimana mungkin gini, ini contoh konkret ya. Al-Quran itu mengatakan begini, ini contohnya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Misal itu ya contoh ayatnya. Katakanlah kepada mukmin laki-laki itu, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ini perintah Al-Quran nih. Ya. Orang kalau mau membuka pintu di hatinya terhadap penerimaan ini, walaupun dia sebutlah punya latar pergaulan bebas misal gitu ya, maka dia akan, ketika ketemu dengan ayat ini, dia akan menuai keterangan, mau'idah, nasihat, bagaimana semestinya menjadi seorang lelaki yang baik gitu ya. Begitupun kepada perempuan, sama saja, karena ayat berikutnya juga bicara tentang terhadap perempuan. Ketika ini sudah dibuka oleh seseorang, maka yang terjadi interaksi kedua dari Al-Quran atau tingkat keduanya itu adalah syifa lima fis sudur wa syifaun lima fis sudur. Maka hatinya itu lalu menjadi semakin cenderung untuk menerima gitu, bahwa dia sebutlah tanda petik nakal, bandel, tengil gitu ya, pergaulan bebas, maka dia akan mulai membuka terhadap ini sebagai proses penyembuhan terhadap masalah-masalah batiniahnya gitu. Kalau ini terus dilakoni, maka dia akan masuk ke fase ketiga, tingkat ketiga yang di Al-Quran disebut sebagai hudan, petunjuk. Maka dia lalu ngerti, terbimbing. Hudan itu manusia itu posisinya itu pasif, bukan aktif. Diparing, diberikan, dibimbing begitu, dihidayai. Orang lalu akan dihidayai, dibimbing untuk misal mulai menjaga penampilan, misal mulai menjaga pergaulan, dan seterusnya dan seterusnya, sampai pada fase yang terakhir Al-Quran itu menjadi rahmah, menjadi ejawantah cinta, welas asih, bahkan kepada orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda amaliyah, bahkan orang yang masih maksiat sekalipun itu akan terlimpas oleh rahmahnya hati yang telah dicahayai oleh Al-Quran di fase keempat ini. Maka dikatakan uniknya ayat ini ya, ini ada di surat Yunus
57. Bunyinya begini. Ya ayyuhan nasu. Awal itu bicara manusia. Oke. Redaksinya begitu. Hitopnya itu manusia. Qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan. Perhatikan yang terakhir. Wa rahmatan lil mu'minin. Kita melihat adanya dialektika, proses seseorang itu dari manusia lalu berkerucut menjadi mukmin. Rahmah itu hanya diparing kepada mukmin. Maka di ayat lain dikatakan innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal baik, Allah akan menanamkan di dalam hatinya kerendahan hati. Di ayat lain disebut wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Mereka yang berjalan di muka bumi itu dengan welas asih. Maka dua kuncinya itu. Yang satu adalah tawadhu, yang satu itu adalah welas asih. Ini identitas dari seorang mukmin yang dalam konteks ayat tadi itu telah diparing rahmat oleh Allah Ta'ala. Rahmat itu tidak ada dalam konflik, tidak ada dalam pertengkaran. Rahmat itu nggak ada. Pertengkaran, permusuhan, pertikaian, otot-ototan itu nggak ada rahmat. Rahmat itu selalu adalah tentang love, peace. Apa terusannya? Gaul ya. Tentang itu, tentang damai, tentang manusia, tentang bahasa yang lebih sekuler, humanistik. Itu rahmat. Maka di Al-Quran itu kan begini identifikasinya, bukti ya bahwa sifat demikian itu, sifat universal dari welas asihnya seorang mukmin itu nggak hanya meliputi kelompoknya sendiri, mukmin sendiri, tetapi juga kepada manusia lain, bahkan yang belum berada di fase beriman, bahkan mereka yang masih di fase maksiat. Ketika Kanjeng Nabi dipangkati oleh Allah Ta'ala dengan dua sifatnya, yaitu Ra'uf dan Rahim. Ra'uf itu berlaku kepada sesama sekelompok, sesama mukmin gitu ya. Kita saat pengajian ini jadi sedulur, itu Ra'uf. Tapi kalau panjenengan lalu ke sebelah ini juga memandang dengan mata welas asih, mata humanistik, itu rahmah. Bahkan di ayat tadi itu lanjutannya gini. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Bahkan ketika orang lain itu ngomong elek tentang dirinya, orang-orang bodoh itu, mereka ini menyampaikan keselamatan, kedamaian kepada mereka. Gitu. Itu mata rahmah. Nah, tapi keseluruhan ini mulai dari Bayyinat atau Maidah sampai Syifa, sampai Hudan, sampai Rahmah hanya bisa berlaku jika pintu pertama itu dibuka. Oke. Kalau pintu pertama nggak pernah dibuka, maka dia akan tetap berada di luar kota. Al-Quran memberikan ayat bahwa ini adalah sunnatullahnya begitu. Innalladzina kadzabu innalladzina kafaru innalladzina kadzabu wastakbaru biayatina. Orang-orang yang mendustakan, mengingkari ayat-ayat kami Al-Quran ya, dan menyombongkan diri di hadapan Al-Quran itu. Misal gini, di sosmed itu kadang ada orang ngomong gini, emangnya sudah pernah ada orang yang mati lalu bercerita tentang siksa kubur? Itu kan sombong ya, ungkapan sombong. Itu kata Al-Quran itu yang begitu-begitu itu la tufatahu lahum abwabus sama. Allah tidak akan pernah membukakan pintu-pintu langit kepada mereka. Pintu langit ini bukan hujan, hidayah. Hidayah. Allah tidak akan membukakan hidayah, memberi hidayah kepada mereka sepanjang mereka masih ingkar dan sombong kepada Al-Quran. Dalam kurung, mari hati-hati. Termasuk sadar tidak sadar,
rawan terjatuh kepada sombong di hadapan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin PR kita nggih, muhasabah lah buat kita yang bagian ini. Kalau yang tadi kan alhamdulillah kita udah di dalam kota nggih. Saya kira termasuk saya membaca biografi para imam mazhab misalnya. Saya kira termasuk bagian dari kerawanan untuk terjatuh kepada kesombongan terhadap Kanjeng Nabi itu adalah ketika kita merasa keterangan-keterangan yang ternisbatkan kepada Kanjeng Nabi SAW itu lalu kita anggap, kita pandang, kita nilai sebagai sesuatu yang nirmakna, tidak ada maknanya buat kita yang hidup hari ini. Di antara ungkapan yang lazim saya dengar yang akan dihadapi kita itu adalah orang-orang musuh-musuh yang mereka telah bersenjatakan senjata-senjata modern. Mengapa kamu kok masih berpikir tentang berkuda dan memanah misalnya gitu ya. Ini termasuk hal yang mestinya kita hati-hati. Tentu saja kita ngerti ya, bahwa begitu situasi dunia hari ini. Tetapi janganlah lalu kita ini menafikan, meniadakan, meminggirkan segala keterangan yang ternisbat kepada Kanjeng Nabi SAW. Ini bahayanya di sini. Dan keterangan-keterangan seperti ini kan juga banyak sekali. Kita prinsipnya itu adalah jangan sampai kita ngerasa menjadi lalu lebih otoritatif dibanding Kanjeng Nabi SAW dalam hal apapun, termasuk dalam menakwil Al-Quran, menafsir Al-Quran gitu ya. Apa yang dimaksud dengan menundukkan mata? Seolah-olah Kanjeng Nabi bukan dibimbing oleh Allah Ta'ala, seolah-olah yang tahu tentang menundukkan mata itu adalah sampean ini. Bagaimana menundukkan mata? Bentuknya itu adalah dengan pakai kacamata. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bid'ah lah kira-kira ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sungguh nggak perlu diungkapkan oleh orang yang hatinya mencintai Kanjeng Nabi hanya untuk berbicara miring atau berbicara tidak terhormat kepada ayat-ayat Allah. Kan begitu. Ini PR kita teman-teman, terutama Cahwin ya mungkin ya. Cahwin mulai baca Paul Ricoeur itu rada aleman. Ya contohnya banyak sekali untuk undulan seperti ini. Pada prinsipnya saya ingin menuturkan begini. Betul yang dituturkan Kak Kus lah tadi. PR terbesar kita itu hari ini itu sebenarnya adalah menundukkan hati kita supaya mau tawaduk kepada Allah Ta'ala, kepada Kanjeng Nabi, kepada seluruh hasanahnya gitu ya. Walaupun secara metodologis, secara rasional, secara ilmiah, secara teoritik kita merasa memiliki keterangan yang kritis terhadap itu gitu. Dulu jadi di antara 4 imam mazhab itu ya, imam yang paling kritis itu sesungguhnya adalah Imam Ahmad, paling kritis. Wajar karena dia lahir belakangan, dia paling muda, dan dia murid utamanya Imam Syafi'i yang juga dikenal kritis gitu ya. Tapi Imam Ahmad itu punya batasan yang clear dan detail. Bagaimana hatinya sebagai seorang mukmin itu bersikap. Di antara wujudnya adalah kepada seluruh keterangan yang ternisbat kepada Kanjeng Nabi itu beliau lalu menelannya mentah-mentah apa adanya. Bukan berarti beliau lalu tidak paham tentang qiyas, istihsan, istishab, sadud dari'ah dan macam-macam, paham lah. Tetapi ini saking takdimnya beliau kepada Kanjeng Nabi SAW gitu. Bahkan mungkin ada satu keterangan yang buat kita ini cenderung aneh gitu, tanda petik aneh ya. Suatu hari Imam Ahmad ini mendapat keterangan hadis baru yang baru dia dengar, maksudnya Kanjeng Nabi di suatu malam tertentu itu keluar dari rumah bersama istrinya gitu ya. Tidak dijelaskan tujuannya ngapain, pokoknya keluar dari rumah di malam tertentu gitu ya. Imam Ahmad itu lalu ngomong sama istrinya, demi ndereke Kanjeng Nabi,
mari Bu, kira-kira begitu. Kita keluar malam, mau kemana? Pokoknya keluar malam. Tapi tentunya bukan untuk ngafe lah ya. Ini jangan dijadikan dalil sampean yoyot pamit gitu ya. Cari Pak Edi ono dalil ngene. Ojo ya. Udah lah ya. Ya Allah. Begitu itu loh jiwa mereka itu, saking pengennya dereke Kanjeng Nabi. Imam Ahmad itu berkali-kali diminta untuk memberi bikin halakoh itu ya, majelis. Beliau menolak. Beliau baru mau menerima ketika umurnya sudah sampai 40. Dalilnya sederhana. Dereke Kanjeng Nabi. Dereke Kanjeng Nabi. Ada satu lagi. Ini cukup membuat hati tertikam lah ya. Di usia yang udah sepuh, Imam Ahmad ini lalu istrinya meninggal duluan. Beberapa waktu berselang, Imam Ahmad ngomong ke keluarganya, saya pengen menikah lagi, izinkan saya menikah. Ya keluarganya gumun, dong, usia wis sepuh kok nikah boleh apa? Wong sing nom-nom urung nikah. Imam Ahmad lalu menjawab begini, Kanjeng Nabi itu wafat dalam keadaan punya istri. Maka saya pengen menikah supaya kalau saya wafat, saya seperti Kanjeng Nabi dalam keadaan punya istri. Jadi orientasinya bukan orientasi itu ya. Orientasinya adalah niatnya itu adalah niatnya dereke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil mungkin bisa berteori terhadap fakta ini. Berteori macam-macam, teori kritis kayak teori apa ya. Tetapi yang dilakukan Imam Ahmad yang alim allamah seperti itu hanya satu hal. Takdim dan ittiba kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam artian literally lahiriah. Benar-benar lahiriah. Maka teman-teman mungkin pada aspek-aspek tertentu yang kita bisa dereke gitu ya, mari kita lakukan. Mari kita lakukan sekecil apapun. Semoga dengan jalan seperti ini lalu peparingi rahmat barokah Gusti Allah, syafaat Kanjeng Nabi itu lalu tercurahkan kepada kita gitu ya. Saya kira sikap kita mestinya sederhana saja sih di hadapan hal-hal seperti itu. Kepada hal-hal yang terang, artinya maknanya terang, artinya terang dan kita paham gitu ya. Ya sebisa-bisa mungkin kita ngikutinya. Kepada hal-hal yang belum terang atau kita belum paham, sederhana, imani saja selesai. Tidak perlu disangga, tidak perlu diayeli, tidak perlu dianeh-anehi, karena yang perlu kita lakukan di hadapan Al-Quran, di hadapan Allah, di hadapan Kanjeng Nabi, itu hanyalah takdiman wa takdiman. Itu jalan selamat kita insya Allah. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.